terowongan Plumbon. Udah nggak bisa dilewatin. Udah nggak bisa dilewatin. Udah nggak bisa lewat. Udah meluap. Terus. Update terbaru. Kondisi terowongan Rum GKBI. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan khusus kebencanaan. Wilayah Cirebon, baik kota maupun kabupaten, saat ini sedang menghadapi situasi darurat hidrometeorologi. Intensitas hujan yang sangat tinggi dalam sepekan terakhir telah memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Memasuki pekan pertama Februari 2026, Cirebon seolah dikepung oleh air dari segala penjuru. Berdasarkan laporan terkini, lebih dari 1.000 rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam, sementara titik-titik vital di kota Cirebon turut lumpuh total. Banjir kali ini bukan sekadar genangan lewat, melainkan sebuah siklus yang kian memburuk. Di beberapa titik seperti perumahan Gria Nuansa Dauan, warga bahkan harus menelan pil pahit karena rumah mereka telah terendam banjir sebanyak 4 kali hanya dalam kurun waktu 1 bulan di awal tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi di hulu sungai? Mengapa sistem drainase di pusat kota gagal membendung debit air? Dan bagaimana nasib ribuan pengungsi di tengah cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan berlanjut? Selama 8 menit ke depan, kita akan membedah secara lengkap kronologi, dampak, hingga akar permasalahan banjir Cirebon 2026. Kita mulai dari wilayah Kabupaten Cirebon. Sejak Kamis malam, 5 Februari, hingga Sabtu pagi ini, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terus mengguyur tanpa henti. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cirebon mencatat sedikitnya 1.233 unit rumah terendam yang tersebar di 5 kecamatan utama. Wilayah terdampak paling parah meliputi Kecamatan Tengah Tani, khususnya di Desa Dauan dan Desa Kalibaru. Di lokasi ini, luapan Sungai Cipager menjadi aktor utama. Air sungai yang meluap tidak hanya membawa air, tetapi juga material lumpur yang masuk ke permukiman warga. Ketinggian air di titik terdalam mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Di perumahan Gria Nuansa Dauan, situasi diperparah dengan jebolnya pagar penahan perumahan, yang membuat debit air dari anak sungai langsung menerjang rumah warga tanpa hambatan. Bergeser ke arah utara, Kecamatan Gunung Jati juga mengalami kelumpuhan. Desa Klayan, Desa Jatimerta, dan Desa Adhidharma terendam akibat luapan Sungai Pekik. Kompleks perumahan Villa Intan 1, 2, dan 3 menjadi wilayah yang paling terisolasi. Akses jalan terputus, membuat warga kesulitan mendapatkan suplai logistik. BPBD mencatat ketinggian air di wilayah ini sempat menyentuh angka 80 cm hingga 1 meter. Sementara itu di wilayah timur, tepatnya di Kecamatan Pangenan, Sungai Singaraja turut meluap dan merendam ratusan rumah di Desa Pangarengan dan Astana Mukti, mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh total. Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di wilayah kota Cirebon. Pada Sabtu, 7 Februari 2026, sedikitnya 8 titik di pusat kota terendam banjir. Kelurahan Pekiringan di Kecamatan Kesambi kembali menjadi langganan. Jalan protokol seperti Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, tepat di depan pusat perbelanjaan CSB Mall, tergenang air hingga ketinggian 50 cm, yang mengakibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mogok saat mencoba melintas. Kecamatan Harjamukti pun tak luput dari bencana. Di RW 05 dan RW 09 Kelurahan Harjamukti, air naik dengan cepat sejak sore hari. Jalan Terusan Pemuda bahkan sempat ditutup sementara oleh pihak kepolisian karena arus air yang cukup deras dan ketinggian yang membahayakan pengendara. Menurut laporan BMKG, banjir di kota ini dipicu oleh double impact, yakni hujan lokal yang ekstrim berpadu dengan kiriman air dari wilayah hulu yang tidak mampu lagi ditampung oleh drainase kota yang mengalami sedimentasi parah. Karangasem banjir, langganan banjir nemen ya. Live lo. Iya live ya. Iya. Di warung, buat tali paus aja langsung anjlok mana dek itu. Pendopo pe dodok mancingnya lo. Jalan yuk. Iya. Mengapa banjir di Cirebon seolah menjadi agenda rutin yang kian masif?
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, dalam keterangannya menyoroti masalah di wilayah hulu. Pembukaan lahan ilegal dan alih fungsi lahan di wilayah Kuningan serta kaki Gunung Ciremai disinyalir menjadi penyebab utama hilangnya daerah resapan air. Akibatnya, setiap kali hujan lebat turun, air langsung meluncur ke bawah melalui sungai-sungai besar tanpa ada hambatan alami. Selain faktor hulu, masalah infrastruktur di hilir juga menjadi sorotan tajam. Masyarakat mulai mempertanyakan tanggung jawab pengembang perumahan yang dinilai abai terhadap sistem drainase dan tanggul penahan. Camat Tengah Tani, Teddy Trisusilo, menyatakan akan segera memanggil pihak pengembang untuk duduk bersama pemerintah daerah guna mencari solusi permanen, agar warga tidak terus-menerus menjadi korban. Dari sisi penanganan darurat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menegaskan bahwa personelnya telah disiagakan 24 jam. Evakuasi diprioritaskan bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Sebagian warga saat ini mengungsi ke tempat-tempat ibadah, seperti Masjid Baitul Mutakin di Gunung Jati, sementara yang lain memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka atau mengungsi ke rumah kerabat. Penting untuk diperhatikan bahwa ancaman belum berakhir. BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan Februari 2026. Fenomena atmosfer saat ini memicu pertumbuhan awan hujan yang sangat masif di sepanjang pesisir utara Jawa Barat. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, khususnya di sepanjang aliran Sungai Cipager, Sungai Pekik, dan Sungai Singaraja, diminta tetap dalam status siaga 1. BPBD mengimbau warga untuk segera mengamankan dokumen penting dan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi jika melihat debit air sungai mulai meningkat secara abnormal, meskipun di wilayah pemukiman tidak sedang hujan deras. Banjir Cirebon di awal tahun 2026 ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya dilakukan saat air sudah merendam rumah, melainkan harus dimulai dari perbaikan tata ruang di hulu hingga revitalisasi drainase di hilir. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terkini di wilayah Anda, pemerintah telah menyediakan layanan call center di nomor 112 atau melalui WhatsApp BPBD Kabupaten Cirebon di nomor 087787899991. Demikian laporan mendalam mengenai situasi banjir di Cirebon. Tetap waspada, pantau terus informasi resmi dari BMKG, dan utamakan keselamatan keluarga Anda. Saya Monitor Cuaca, sampai jumpa di laporan berikutnya.